Jadi kita kembali kepada topik asal kita pada hari ini. Nah, macam mana kita mau detect penipuan seorang sales advisor ni? Ini adalah berdasarkan pengalaman Tiff dan berdasarkan Tiff sendiri sebagai sales advisor kamu orang. Nah, first mestilah kamu orang bila kamu orang buat loan ni, kamu orang buat loan, ini yang selalu terjadi kepada customer yang Tiff dengar adalah kamu orang transfer duit tu kepada sales advisor tersebut ataupun memberi duit tu cash direct kepada sales advisor, tidak kepada dealer. Nah, itu paling teruk lah, paling teruk di dalam sejarah lah tu. Kamu transfer duit tu, dia cakap kalau kamu beli kereta sebab kamu punya dokumen tak bagus semua, kamu kena bagi saya extra pocket money ke apa, macam itulah, untuk meluluskan loan ini. Jadi balik pergi, kita selalu transfer ke personal account. Nah, apa yang terjadi masa kita transfer ke personal account, customer ni bila dia transfer, dia tidak letak nama dia. Macam contoh kan, masa kita transfer tu deposit kereta Isuzu, kamu orang kena letak tu dekat description tu. Contohlah kalau kamu terpaksa transfer pergi nama dia, deposit kereta Isuzu, lepas tu bawah tu lagi kamu kena letak nama kamu sendiri, nama panjang kamu sendiri. Nah, bila kamu orang letak tu kan, bila kamu orang print receipt, dia ada keluar description apa yang kamu orang transfer pergi personal account sales advisor tu. Nah, kenapa saya suruh kamu orang buat macam tu? Kalaulah anda terpaksa transfer pergi sales advisor tersebut, kerana bila kamu orang print dan dia melarikan diri, print itu bank online statement tu ataupun online receipt tu, nampak dekat situ bahawa kamu orang transfer kepada dia untuk deposit. Nah, bila kita transfer kepada account persendirian orang, tak semestinya kita transfer untuk membeli kereta. Betul atau betul? Tak semestinya kita transfer untuk membeli kereta. Mungkin kita transfer sebab kita mau bayar hutang dia. Mungkin, kemungkinan. Nah, jadi bank dia bukan bank. Jadi bila kita membuat laporan polis tidak dapat, kalau itu pendapat saya lah, polis tak dapat justify bahawa kamu orang ni membuat urusan jual beli dengan sales advisor tersebut. Mungkin kamu orang ada hutang dengan dia, sebab tu kamu transfer sejumlah wang macam tu, mungkin. Nah, kita kan akan cakap, tapi saya transfer sebab saya mau bayar deposit. Tapi apa bukti kamu orang mengatakan yang kamu bayar deposit kepada sales advisor tersebut? Mengatakan transaksi itu adalah membayar deposit. Nah, jadi setiap kali kamu orang transfer duit ke sales advisor ataupun company kereta tersebut, pastikan kamu orang tulis description dia tu apa. Nama, deposit, cakap deposit Isuzu D-Max ataupun deposit ke apa-apa. Tips yang kedua pula adalah bila loan kita sudah approve, kadang-kadang kebanyakan bank sekarang dia ada bagi message ataupun email. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah ada bank tidak memberi message dan email, ada juga. Yang kedua adalah bank tersebut akan call untuk notify kamu orang bahawa loan sudah approve. Itu yang kedua. Macam mana kita mau tahu loan tu betul-betul approve ke tidak, kan? Yang ketiga, tiada jalan lain, kamu orang kena call bank officer tersebut ataupun pergi ke bank yang berdekatan yang dicakap oleh sales advisor tu kamu orang sudah approve dekat bank ini. Contoh kalau dekat Maybank, kamu orang boleh direct saja ke Maybank dan call ataupun bercakap dengan officer, betulkah loan saya sudah approve, sebelum kamu orang transfer duit kepada sales advisor tersebut. Tapi paling bagus jangan sekali-sekali pernah transfer duit tersebut kepada sales advisor, guys. Cara yang lain macam mana kita mau tahu betul-betul loan kita tu sudah approve adalah kita tengok dari situs kita. Nah, dari situs kita ataupun secret record kita. Nah, macam mana kita mau tahu situs dan secret record? Kamu orang boleh melayari dalam Google situs
type Seetos dekat Google. Lepas tu akan kamu orang daftarkan diri ke dalam Seetos, dan dekat situ nampak application yang kamu orang sudah apply sebelum ni. Dan kalau dia approve, dia ada lambang A mengatakan sudah approve. Nah, dan dia terus ada jumlah berapa loan kamu orang tu approve. Itu adalah cara untuk kita mengetahui bahawa loan kita tu sudah approve ke tidak. Okay, yang kedua pula, macam mana kita mau detect penipuan ni. Ini adalah tips yang ketiga yang Tiff boleh kongsi dengan kamu orang. Iaitu dengan kamu orang menjalankan investigation sendiri ke dalam media sosial. Nah, media sosial ni sangat-sangat berguna bila kita menggunakannya dengan cara yang betul, guys. Jadi kamu orang boleh tengok media sosial dia seaktif mana. Tapi itu tidak menandakan dia tidak menipu kamu orang. Bukan. Tapi itu adalah salah satu indikator ataupun salah satu tempat di mana kamu orang boleh checking profile dia. Dia macam mana dia buat sales, macam mana dia buat kerja, macam mana dia buat. Dan kamu orang boleh tahu sebab dia ada macam ni. Contoh, kalau kita pergi ke kedai makan, tapi kalau kedai makan tu tidak ada orang makan dekat situ, adakah kamu orang tetap mau makan di tempat itu, atau kamu orang cari yang paling banyak orang makan dekat situ? Nah, bila banyak orang makan dekat situ, maksudnya salah satu sebabnya adalah makanan dia sedap, kan? Nah, begitu juga dengan profile picture, profile Facebook zaman sekarang. Kalau banyaklah orang di dalam dia punya FB page ataupun di dalam dia punya profile FB, itu menandakan dia seorang yang trustworthy lah. Itu salah satu indikator, tapi tidak menandakan benda tu betul. Saya cakap macam tu dulu. Ada juga setengah sales advisor dia tidak aktif di dalam media sosial, tetapi dia seorang yang jujur. Ada juga macam tu, guys. Tidak semua sales advisor dia aktif dekat media sosial. Tetapi alangkah baiknya kalau sales advisor tu aktif di dalam media sosial. Nah, saya lebih suka orang yang aktif di dalam media sosial. Itu yang saya sukalah. Daripada dia tidak aktif di dalam media sosial, menyebabkan kita susah mau cari siapa dia tu sebenarnya. Nah, okay. Lepas tu tadi adalah checking FB dia, dan kamu orang pun boleh check kalau dia ada website, kalau dia ada YouTube, check semua tu. Saya paling suka kalau orang tu dia banyak media untuk dia muncul. Sebab tu saya sendiri pun guys, pun banyak tempat yang di mana saya selalu muncul, macam YouTube. Saya juga ada website, saya juga ada Instagram, saya juga ada Twitter. Saya banyak muncul di media-media sosial begini. Tapi yang paling saya fokus adalah Facebook lah. Sebab saya nak kamu orang, menyenangkan kamu orang mencari Tiffany ni siapa. Nah, makin kamu orang kenal siapa Tiffany ni, makin itulah kamu orang akan lebih percaya. Itu saya punya pengalaman ataupun saya punya tips lah. Okay. Yang keempat adalah selalu kita akan marah ataupun selalu kita akan rasa pelik apabila kawan kita membawa kita kepada sales advisor dan dia menjadi introducer. Dan dia mendapat komisen. Pernah dengar benar-benar begini? Nah, saya beritahu kamu orang, sebagai kawan yang membawa kamu orang pergi sales advisor tu sangat bagus, guys. Saya sangat-sangat suka ke semua yang begini yang dibawa oleh kawan dia. Kenapa? Kerana kawan dia tu sudah ada pengalaman berurusan dengan sales advisor ni. Nah, dia dah ada pengalaman, dia sudah ada idea macam mana pengurusan sales advisor ni, dan dia membawa kamu untuk berurusan dengan sales advisor ni. Nah, kalau ada benda begini, kamu orang ikut kawan tu. Itu paling bagus. Dan kebanyakan yang ada introducer ni sangat-sangat rate untuk dia berjaya, rate untuk dia mendapatkan kereta tu agak tinggi. Kerana dia dan apa tu? Bukan kamu orang sendiri yang approach sales advisor tu. Kenapa saya cakap ada ini kita namakan ada broker, ada introducer yang bawa kamu orang, ada seseorang yang introduce sebab dia pernah berurusan dengan sales advisor tersebut. Nah, jadi kamu orang yang kena introduce tu, janganlah kamu orang merajuk kalau tidak kena bagi broker dengan tidak kena bagi duit dengan sebab dia bawa kalau kamu orang bawa orang pun, sales advisor tu pun tetap bagi kamu orang. Ini yang selalu saya tengok lah. Dan paling bagus benda ni sebab
ada ada perantaraan di antara kamu orang, kamu orang yang si introducer ni tahu macam mana orang yang dia berurusan ni. Itu yang paling bagus tu. Nah, kalau dia sudah introduce benda tu kepada kamu orang, maksudnya dia pernah berurusan dengan orang tu. Okay? Itu bertanya kepada kawan lah. Memang kamu orang mau tapuk-tapuk benda ni daripada kawan, tapi kamu orang tanya dengan review daripada kawan-kawan kamu orang. Macam mana orang ini urus. Bertanya kepada mereka. Okay? Lepas tu yang lain tidak ada yang saya tu. Dan kamu orang pun bila orang tu ada unsur-unsur penipuan, kamu orang pun boleh sense. Kalau saya tidak tahu kamu orang, tapi kalau orang sales advisor tu try untuk tipu saya dapat rasa tu. Mungkin sebab saya sales advisor lah. Tapi macam kamu orang, mungkin kamu orang tak tahu adakah dia menipu ke tidak. Tapi kebanyakan kita dapat bila dia ini juga tips ya, bila dia lambat menjawab message ataupun lambat reply kita. Nah, saya paling benci orang begini. Nah, itu saya lah. Saya tidak tahu apa pendapat kamu orang. Kalau dia lambat balas rasa saya mau cekik-cekik saja. Sebab sebagai sales, bagi saya, kita kena laju. Customer ni, once kita tidak balas orang, tidak reply orang, dia akan pergi cari orang lain. Kerana customer tidak boleh tunggu. Dia mau cepat dia mau benda tu cepat, berlangsung dengan cepat. Jadi kalau dia ada lambat reply tu, lambat reply maksud saya bukanlah kalau dia pergi masak ke, kalau kamu orang message dia pukul 12, dia reply pukul 6 pagi, pukul 12 pagi kamu message dia, pukul 6 pagi dia reply tu boleh lah. Janganlah kamu orang anggap dia menipu pula. Orang pukul 12 sudah tidur. Nah, maksud saya kalau kamu orang message dia dan dia tidak reply ataupun lambat reply, itu adalah salah satu perkara macam mana prosesan itu ada sedikit tidak berapa okey lah. Itu pendapat saya. Nah, sebab tu saya sedaya upaya untuk menjawab semua apa pertanyaan kamu orang. Saya sedaya upaya untuk menjawab. Walaupun kadang-kadang saya tengah deliver kereta, ada juga yang message saya direct PM ke handphone saya sendiri. Ada juga yang message pergi saya punya admin. Dan kalau orang yang di bawah saya, admin yang di bawah saya melatih mereka supaya jawab dengan laju, guys. Okay, jadi itu saja tips untuk kamu orang. Dan saya berharap followers Steve dekat sini tidak ada yang kena tipu. Jadilah pengguna yang bijak, jadi customer yang bijak. Pilih yang mana kamu orang rasa boleh membantu kamu orang, tapi jangan macam mana mau off-road pakai Isuzu, tak boleh. Sekarang ni tak boleh, pandemik. Jadi sebagai broker pun ada juga yang kena tipu, di mana dia sudah introduce customer tapi dia tidak diberi, dia dijanjikan omong kosong sajalah. Dia cakap nanti saya akan bagi. Itu banyak yang saya dengar lah. Itulah saya cakap, semua itu adalah di tangan kita, pilihan kita. Nah, tidak ada orang yang dapat tolong orang kalau pilihan kita tu sudah salah. Okay, EJ Yusuf, boleh. Nah, jadi kamu orang kena tengoklah macam mana pengurusan orang tu. Nah, dari situ kita boleh menilai seseorang tu macam mana. Tapi kadang-kadang customer yang scam saya. Saya ada buat jujur dengan kamu orang. Ada juga saya yang kena scam. Terbalik pula kadang-kadang dunia ni kan. Nah, tapi bagi saya ada juga customer yang tidak dapat membayar deposit. Dia janji untuk bayar. Ada juga macam tu. Saya jumlah wang tu agak banyak juga, tapi saya cakap dengan diri sendiri, apa guna saya memang tagih lah benda tu dengan orang tu, tapi kalau dia tidak mau bayar, macam apa yang saya boleh buat? Itu yang saya fikir lah. Dan saya pun tidak mau menyebabkan kerana dia terdapat bayar hutang yang dihutang dengan saya jadi terus stres. Saya tak mau macam tu. Saya ingin teruskan kehidupan saya ingin teruskan sales saya. Yang janji mau beli dari saya, lepas tu dia pergi tempat lain pun saya tidak mau streskan benda-benda macam tu. Kita kena move on.
Nah, dalam dunia yang laju ni, kita kena move on guys. Jangan terlalu memikirkan benda tu sehingga kita down. Kena move on tu. Mungkin dia tidak beli hari ni, mungkin dia akan beli esok. Kena buat macam tu. Kena cepatlah kita move on dari benda-benda yang kita tidak suka tu. Tidak semua benda yang dekat dunia ni akan menjadi milik kita. Kadang-kadang bukan hari ni, mungkin esok. Okey lah, itu saja live dari Tiff, dan semoga apa yang Tiff share pada pagi ni memberi manfaat kepada kamu orang. Dan kalau kamu orang rasa dia adalah bermanfaat kepada kamu orang, jangan lupa untuk share dan like dan komen juga, bagi love banyak-banyak dekat live Tiff ni, supaya saya lebih semangat lagi untuk memberi tips kepada kamu orang. Itu saja dari Tiff. Bye.